Ketika nama Thomas Tuchel diumumkan sebagai pelatih baru timnas Inggris, banyak pihak yang meragukan langkah berani FA. Sebagian publik menilai keputusan ini terlalu berisiko, terlebih karena Inggris sudah lama dikenal lebih percaya pada pelatih lokal. Namun, tekanan demi tekanan akhirnya dijawab dengan satu keyakinan. FA ingin membawa Inggris keluar dari bayang-bayang kegagalan di turnamen besar. Tuchel datang dengan reputasi besar. Sosok yang pernah menaklukkan Eropa bersama Chelsea ini dipercaya mampu membawa generasi emas Inggris mencapai puncak yang selama ini gagal diraih. Targetnya jelas, membawa The Three Lions menjuarai Piala Dunia 2026. Sebuah misi yang terdengar ambisius, namun inilah harga dari keputusan kontroversial yang diambil FA. Kini, perjalanan Tuchel bersama Inggris sedang jadi sorotan dunia. Meski awalnya penuh keraguan, kiprahnya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 sejauh ini berjalan mulus, membuat banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah akhirnya Inggris menemukan sosok yang tepat untuk memimpin mereka menuju kejayaan? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Inggris kembali menunjukkan dominasinya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini, Serbia menjadi korban keganasan The Three Lions. Dalam laga yang berlangsung penuh tekanan sejak menit awal, Inggris tampil tanpa ampun dan menutup pertandingan dengan kemenangan telak 5-0. Hasil ini bukan hanya kemenangan biasa, tapi juga sebuah pernyataan bahwa skuad asuhan Thomas Tuchel semakin sulit dihentikan. Dengan kemenangan tersebut, Inggris berhasil menyapu bersih 5 laga di grup K dengan kemenangan. Catatan sempurna 15 poin dari 5 pertandingan bukan sekadar angka di klasemen, melainkan bukti konsistensi yang jarang terlihat dari tim nasional Inggris di kualifikasi sebelumnya. Lebih mengesankan lagi, mereka sudah mencetak 13 gol dan belum sekalipun kebobolan. Sebuah start yang nyaris sempurna untuk tim yang sedang dikejar ekspektasi setinggi langit. Perjalanan ini juga menandai langkah ke-6 Tuchel bersama Inggris sejak resmi menjabat pada akhir 2024 dan mulai aktif memimpin pada tahun 2025. Dari 6 laga, ia hanya sekali merasakan pahitnya kekalahan, yakni saat Inggris tumbang 1-3 dari Senegal dalam laga uji coba Juni lalu. Kekalahan tersebut sempat menimbulkan tanda tanya besar. Apakah Tuchel benar-benar pilihan tepat? Namun, respons yang ditunjukkan setelah itu menjadi jawabannya. Sejak kekalahan dari Senegal, Inggris bangkit dengan cara yang meyakinkan. Mereka menaklukkan Andorra 2-0 dan kemudian menggilas Serbia dengan skor telak 5-0. Bagi Tuchel, kemenangan ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga sebuah patokan tentang bagaimana timnya mampu berkembang. Inggris kini terlihat memiliki kedalaman skuad yang lebih merata dengan kemampuan mencetak gol dari berbagai posisi. Lawan yang akan mereka hadapi ke depan pun jelas harus lebih waspada karena Inggris semakin sulit diprediksi. Lebih dari sekadar kemenangan, hasil ini menunjukkan bahwa Tuchel perlahan berhasil merombak wajah timnas Inggris. Pola permainan lebih disiplin, organisasi pertahanan lebih solid, dan daya ledak serangan semakin tajam. Tidak berlebihan jika banyak pengamat menilai Inggris bisa menjadi salah satu tim pertama di Eropa yang memastikan tiket menuju Piala Dunia 2026. Perubahan drastis yang dilakukan Tuchel mulai terlihat jelas, dan inilah yang membuat The Three Lions tampak lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Inggris datang ke Belgrade bukan hanya untuk mengunci 3 poin, tetapi untuk mengirim pesan tegas. Era baru di bawah Thomas Tuchel bukan sekadar janji di ruang konferensi pers. Malam itu, The Three Lions menggilas Serbia 5-0. Gol-gol datang dari Harry Kane, Noni Madueke, Ezri Konsa, Mark Guehi, dan Marcus Rashford, dan hasilnya menegaskan dominasi yang dibangun dalam babak kualifikasi ini. Apa yang terlihat di lapangan bukan hanya kemenangan besar, tetapi pergeseran jelas dalam cara Inggris bermain. Perubahan taktis yang paling disorot adalah adopsi elemen permainan lebih langsung. Umpan-umpan panjang dari belakang, pemanfaatan long throws, long balls, serta serangan fisik dan bola-bola silang umparan ke area berbahaya.
Tuchel sendiri mengisyaratkan rencananya untuk mengembalikan long throw-in dan long kicks dari kiper sebagai senjata tambahan, bukan menggantikan penguasaan bola, tapi melengkapi variasi serangan agar tim lebih sulit dibaca. Pada malam melawan Serbia, pola-pola ini muncul dan terbukti efektif dalam membuka pertahanan tuan rumah. Eksekusinya juga didukung oleh pemain yang tampil berani dan berenergi. Nama-nama seperti Noni Madueke dan Morgan Rogers disebut-sebut sebagai motor permainan yang memberi penetrasi di sayap, sementara Kane tetap menjadi titik akhir yang konsisten. Bek seperti Ezri Konsa dan Mark Guehi bahkan turut mencatatkan nama di daftar pencetak gol. Bukti dari kekuatan duel udara dan efektivitas set piece serta umpan panjang yang dipraktikkan. Statistik pertandingan dan laporan lapangan menegaskan bagaimana kombinasi kedalaman skuad dan variasi taktik ini membuahkan hasil. Dampaknya jelas, bukan hanya kemenangan di satu laga, tetapi sinyal bahwa Tuchel membentuk tim yang multifaset. Bisa bermain rapi lewat penguasaan bola, tapi juga brutal dengan permainan langsung ketika situasi menuntut. Hasil 5-0 itu bukan sekadar gol-gol di papan skor, melainkan konfirmasi bahwa eksperimen taktis pasca Senegal telah berubah menjadi blueprint yang bisa dipakai menghadapi lawan-lawan besar di putaran final nanti. Kalau dilihat keseluruhan, malam di Belgrade memberi 2 pelajaran penting. Tuchel mampu membaca kelemahan tim pada uji coba dan meresponnya dengan perubahan konkret. Dan Inggris sekarang memiliki 2 wajah. Elegan ketika perlu, dan langsung serta fisikal ketika dibutuhkan. Itu kombinasi yang membuat mereka bukan hanya calon peserta Piala Dunia 2026, tetapi salah satu favorit yang benar-benar patut diperhitungkan. Thomas Tuchel memulai masa jabatannya tidak hanya dengan mengevaluasi skema permainan, tetapi juga mencoba memperbaiki mentalitas tim yang selama ini dianggap angkuh namun rapuh di momen krusial. Dia mengecam Inggris sebagai tim yang bermain dengan takut kalah ketimbang berambisi meraih kemenangan di Euro 2024, menyebut kurangnya identitas, ritme, dan kebebasan berekspresi sebagai masalah utama. Tekanan mental dari beban sejarah sepak bola Inggris memang tidak bisa dianggap remeh. Tuchel menyadari hal ini betul dan langsung menjadikannya bahan perubahan. Salah satu perubahan penting yang diterapkan Tuchel adalah meningkatkan komunikasi di lapangan. Dia memaparkan data visual kepada tim bahwa interaksi antar pemain menurun drastis di babak kedua final Euro 2024 dari 60 menjadi hanya 35 kali dan menjadikannya alarm penting untuk memperbaiki koordinasi emosi dan taktis. Morgan Rogers menegaskan, Tuchel sangat jelas tentang visi ini, tentang cinta dan komitmen, bagaimana dia ingin kita menjadi keluarga, dekat, dan saling terhubung. Ini bukan hanya soal pola bermain di atas kertas, tapi membangun fondasi mental yang kuat. Di sisi praktis, Tuchel juga memperkuat mentalitas tim dengan mendatangkan pemain senior yang memiliki jiwa kepemimpinan, seperti Jordan Henderson yang sebelumnya sempat dicoret oleh Southgate untuk memberikan teladan di momen penuh tekanan. Tak hanya itu, dia juga menyuntikkan energi baru dari talenta muda seperti Kobbie Mainoo atau Rico Lewis, sambil mendorong budaya mentoring antar generasi agar keberlanjutan mental dan teknis tim terjamin. Sementara itu, reaksi media dan publik yang sebelumnya skeptis berubah perlahan. Tuchel tak hanya mempertahankan rekor tak terkalahkan di kualifikasi, tapi juga berhasil mendorong performa lebih baik dari Marcus Rashford dan pemain lainnya. Bahkan saat memperingatkan kebutuhan untuk lebih serius dalam laga melawan Andorra, ia tak segan menyoroti kualitas dan energi tim yang perlu ditingkatkan, muncul respect baru dari internal. Hasil langsung terlihat. Inggris tampil disiplin dan kolektif di laga-laga berikutnya, termasuk kemenangan telak 5-0 atas Serbia. Secara keseluruhan, pendekatan Tuchel bukan sekadar soal strategi di papan taktik, melainkan membentuk karakter tim. Dengan memupuk komunikasi yang kuat, membangun kepemimpinan, dan menumbuhkan mental juara yang tidak takut gagal, dia bukan cuma melatih, tapi memimpin sebuah transformasi. Inggris kini bukan sekadar tim berbakat, melainkan unit yang siap menghadapi tekanan terbesar di Piala Dunia.